Guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Yolanda Sheila Edukasi Bersama. Nah, di video kali ini aku tertarik untuk membahas tentang asal-usul dari suku Polahi. Ayo kita belajar bersama. Suku Polahi adalah kelompok etnis terasing yang mendiami hutan pedalaman Gorontalo. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Polahi adalah masyarakat pelarian zaman dahulu yang melakukan eksodus ke hutan karena takut dan tidak mau dijajah oleh Belanda, sehingga menjadikan mereka sebagai suku terasing sampai dengan saat ini. Suku ini mengasingkan diri sekitar abad ke-17 dan kini hidup di pedalaman hutan daerah Boliyohuto, Paguyaman, dan Suwawa, Provinsi Gorontalo. Konon menurut cerita masyarakat setempat, orang Polahi adalah pelarian pada zaman penjajahan Belanda. Dalam bahasa Gorontalo, Polahi berasal dari kata lahi-lahi yang artinya pelarian atau sedang dalam pelarian. Pada zaman penjajahan Belanda, orang Polahi dikatakan adalah orang yang takut atau tidak mau membayar pajak. Maka kemudian mereka tinggal di pedalaman hutan. Hal ini menjadikan orang Polahi hidup beradaptasi dengan kehidupan rimba. Setelah Indonesia merdeka, sebagian keturunan Polahi masih tetap bertahan tinggal di dalam hutan. Sikap anti penjajah tersebut masih terbawa terus-menerus secara turun-temurun, sehingga orang lain dari luar suku Polahi dianggap sebagai penindas dan penjajah. Hidup dalam keterasingan selama berada di pedalaman hutan membuat orang Polahi tidak terjangkau dengan etika sosial, pendidikan, dan agama. Keturunan Polahi menjadi warga masyarakat yang sangat termarginalkan dan tidak mengenal tata sosial pada umumnya. Polahi juga tidak mengenal ilmu baca tulis serta masih menganut suatu kepercayaan lokal. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah dialek Polahi dalam bahasa Gorontalo. Suku Polahi hidup dan bercocok tanam ala kadarnya dan berburu binatang seperti babi hutan, rusa, serta ular sanca. Rumah suku Polahi sangat sederhana, tak berdinding, dapur dibuat di tengah dan juga berfungsi untuk penghangat badan. Suku Polahi juga tidak bersekolah dan menikmati fasilitas kesehatan modern. Untuk menuju ke tempat suku Polahi, diperlukan waktu sekitar 7 jam dengan berjalan kaki menaiki gunung dari pusat kota Gorontalo. Orang Polahi sangat terbelakang, tak hanya karena keterpencilan dan tak mempunyai pendidikan formal, bahkan dalam kebudayaan suku Polahi tidak mengenal hitung-menghitung dan tidak mengenal nama hari dalam kalender. Beberapa peneliti berhasil menemui orang Polahi ketika mereka turun dari atas gunung. Angka maksimum yang dapat dihitung adalah 4. Selebihnya adalah banyak. Sebelumnya, orang Polahi hanya mengenal 2 angka bilangan saja, yakni 1 hingga 4 dan banyak. Orang Polahi hidup dalam kelompok-kelompok kecil di pedalaman hutan Gorontalo. Mereka mengenal 3 Tuhan dalam kepercayaannya. Ketiga Tuhan ini adalah Pulohuta, Lati, dan Lausala. Masyarakat suku Polahi hidup secara nomaden. Mereka tinggal dalam gubuk-gubuk kayu sederhana supaya mudah untuk ditinggalkan. Ketika ada anggota keluarga suku Polahi yang meninggal dunia, maka akan dikuburkan di tempat itu juga. Kemudian mereka akan meninggalkan tempat itu. Suku Polahi pindah untuk mencari lokasi baru lagi dengan membawa peralatan masak, pakaian, piring, gelas, dan alat lain yang bisa digunakan. Rasa takut yang mendalam terhadap jenazah menjadi penyebab masyarakat Polahi untuk meninggalkan rumah mereka. Suku Polahi sering berpindah-pindah tempat lalu membangun gubuk-gubuk baru. Dengan pola hidup demikian, masyarakat Polahi hanya saling berkomunikasi dengan kelompoknya. Hal tersebut kemudian yang melahirkan tradisi pernikahan sedarah atau antar saudara. Kawin dengan saudara kandung sudah menjadi hal yang biasa dalam suku Polahi. Meski hidup mengasingkan diri dan memiliki tradisi berbeda dengan masyarakat pada umumnya, masyarakat Polahi terbilang terbuka dengan masyarakat di luar lingkupnya. Masyarakat suku Polahi memiliki kebiasaan unik, di antaranya masyarakat Polahi yang hanya terus makan 1 kali dalam sehari. Orang Polahi hanya makan sekali, yaitu pada waktu sore, saat pukul 5 sore, saat menjelang sholat maghrib dalam kepercayaan umat muslim.
Mereka mengonsumsi umbi-umbian yang mereka tanam sendiri dan tidak terbiasa mengonsumsi nasi seperti masyarakat pada umumnya. Mereka hanya bercocok tanam dengan menanam umbi-umbian, pepaya, dan juga pisang. Oke guys, itulah pembahasan singkat mengenai asal-usul dari suku Polahi. Semoga video kali ini bisa mengedukasi kita semua ya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian informasi ini. Silakan teman-teman kirimkan kritik maupun saran melalui kolom komentar. Thank you for watching and see you on the next video.